saya sebagai host Rika Kartika Sari. Saat ini bersama saya sudah ada rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama silakan memperkenalkan diri dari Pak Budi. Ya, saya Budi. Saya dengan Rina. Halo, sedang saya Ani. Oke, diskusi kali ini kita akan membahas tentang iklim etika dan organisasi berintegritas. Untuk membuka diskusi ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang dua kasus nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang kasus Gayus Tambunan, di mana seorang karyawan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya. Nah, dan yang kasus kedua yaitu kasus Maling Dadi, di mana pejabat bank yang menyalahgunakan akses terhadap rekening nasabah untuk penggelapan dana. Nah, dari kedua kasus tersebut kan menunjukkan adanya pelanggaran etika yang serius ya, sehingga berdampak terhadap reputasi organisasi. Nah, yang pertama saya akan ke Pak Budi dulu nih. Menurut Pak Budi sendiri, pengertian iklim etika dan organisasi berintegritas itu sendiri apa sih Pak Budi? Ya, baik. Untuk iklim etika, bicara iklim itu kan berarti kan berbicara suasana ya. Jadi suasana di mana suatu perusahaan itu menjunjung tinggi etika. Nah, pengertian etika adalah aturan atau norma yang berlaku di perusahaan dan sudah umum di masyarakat. Sehingga bila perusahaan sudah menjalankan iklim etika yang baik, diharapkan juga perjalanan ataupun perusahaan itu berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian tadi apa yang kedua? Organisasi berintegritas. Iya, organisasi berintegritas. Nah, di sini bicara organisasi, tentunya perusahaan ataupun organisasi yang berintegritas itu adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kegiatan sehari-harinya. Dan diharapkan bila perusahaan itu sudah menjalankan atau menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejadian-kejadian tadi disampaikan kasus Malinda Day maupun Gayus Tambunan itu mudah-mudahan tidak terjadi karena integritas sudah dilaksanakan dengan baik di organisasi atau perusahaan itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Melihat dari pengertiannya itu sendiri, menurut Pak Budi ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi etika? Pertama adalah nilai dan budaya organisasi. Nah, biasanya setiap organisasi itu mempunyai nilai dan budaya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar tentu ada istilah value ya, value dan budaya. Nah, di situ ditetapkan bahwa perusahaan akan mencapai nilai-nilai yang sesuai dengan aturan yang ada. Tentunya nilai-nilai ini adalah sesuatu yang dijunjung tinggi dan diharapkan seluruh pegawainya itu mengaplikasikannya. Dan budaya itu apa? Budaya itulah sesuatu yang habit atau yang biasa dilakukan, sehingga dengan menerapkan budaya yang baik dan budaya yang tinggi integritas itu tentunya perusahaan akan melaksanakan usahanya dengan kejujuran dan tidak ada faktor-faktor tadi fraud dan sebagainya. Kemudian adalah yang kedua adalah kepemimpinan etis. Nah, seperti kita ketahui bahwa tone of the top ataupun contoh pemimpin adalah hal yang penting, di mana bila seorang pemimpin tidak mencontohkan hal yang baik, berdampak langsung kepada bawahannya dan juga akan mempengaruhi organisasi tersebut sehingga tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga yang umumnya adalah tentunya adanya akuntabilitas dan transparansi. Dan dengan akuntabilitas kita bisa mengukur seberapa baik perusahaan itu menjalankan usahanya. Dan transparansi ini sangat penting. Bila sudah transparansi sudah ditetapkan, maka diharapkan kejadian-kejadian fraud ataupun sejenisnya bisa tidak terjadi karena segala suatu kegiatan perusahaan sudah berjalan dengan transparan dan akuntabilitas sudah dapat diukur sesuai dengan target ataupun hukum yang berlaku sehingga jelas nilainya berapa dan kemudian seperti apa dan transparan dan juga tentunya si pegawai dan yang stakeholder di situ sudah merasa puas akan hasil yang dicapai oleh perusahaan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Budi, luar biasa sekali. Sekarang saya mau ke Mbak Ani ya, Mbak Ani. Saya mau nanya, ada nggak sih manfaat dari membangun iklim etika dan organisasi berintegritas itu sendiri? Pasti banyak.
kan sesuai yang tadi kata sebutkan dengan Pak Budi. Ya, manfaatnya itu sebenarnya apa sih tadi stakeholder memberikan peningkatan kepercayaan kepada stakeholder. Iya. Ya kan dengan adanya iklim etika ya dan integritas berorganisasi di dalam suatu perusahaan itu akan meningkatkan kepercayaan dari stakeholder tersebut ya kan. Intinya mereka percaya dengan standar-standar yang sudah dibuat ya kan, dengan kode etik yang sudah diterapkan ya. Terutama itu Mbak. Kedua, pastinya mengurangi risiko. Mengurangi risiko apa sih? Mengurangi risiko pelanggaran hukum. Jika kode etik ini dijalankan, iklim etika dan integritas dijalankan di suatu perusahaan, tentunya akan mengurangi risiko fraud atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya yang berakibat pada jeleknya reputasi perusahaan tersebut ya kan. Jadi itu manfaat keduanya. Kalau ketiga tuh manfaatnya apa sih Mbak? Meningkatkan loyalitas karyawan. Kenapa meningkatkan loyalitas karyawan? Jika kode etik itu dijalankan, jika SOP itu dijalankan dan transparansi yang tadi disebut Pak Budi itu dijalankan, tentunya suatu karyawan tersebut merasa andil misalkan dia kayak misalkan ternyata perusahaannya ini berkembang dengan laporan keuangan yang dijalankan, ternyata pemimpin yang di perusahaan tersebut itu mengikuti etika-etika yang diberikan gitu sih Mbak. Terus yang terakhir yang tadi saya sebutkan, menjaga reputasi perusahaan. Jika kode etik dijalankan, integritas dijalankan, pastinya reputasi perusahaan tersebut bakalan meningkat di masa dipandang dari segi stakeholder maupun masyarakat tersebut ya kan, karena menerapkan nilai-nilai tersebut. Itu sih Mbak. Luar biasa, sangat banyak sekali manfaatnya Mbak ya. Betul. Lalu saya mau bertanya lagi, gimana sih strategi membangun iklim etika tersebut? Strateginya emang agak susah sih Mbak ya kan. Kayak contohnya harus menerapkan nilai-nilai dasar. Kayak contohnya tadi SOP. Standarnya itu harus ditentukan. Jangan cuma dibuat saja tapi ditetapkan, dijalankan dan dievaluasi ya kan. Lalu yang kedua itu pastinya pemimpinnya itu harus menjadi contoh sebagai bawahannya. Balik lagi kan, bawahan akan mengikuti atasan. Jadi mungkin pemimpinnya mengikuti standar yang sudah dibuat, kode etik yang ditetapkan sebagai contoh buat para karyawannya ya kan. Ketiga itu pentingnya pengembangan atau pelatihan kode etik. Jadi selain cuma memberikan kode etik, tapi juga ada pelatihannya. Biar tahu nih apa aja sih kode etik dari per divisi, pasti beda-beda ya kan Mbak ya. Gitu. Lalu yang keempat itu sistem internal itu harus jalan dengan baik Mbak, sistem internalnya. Karena kalau misalkan sistem pengendali internal itu tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadinya celah untuk terjadi fraud. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik, terima kasih Kak Ani penjelasannya. Dalam strategi membangun iklim kan sudah dijelaskan secara terperinci oleh Kak Ani. Tapi dalam menjalankan strategi tersebut, saya ke Ibu Rina ya. Ibu Rina, ada nggak sih tantangan untuk membangun iklim etika itu sendiri? Pasti ada ya, tantangan itu pasti ada. Salah satunya ya mungkin konflik kepentingan antara individu dan organisasi. Jadi kalau itu terjadi ya sangat tidak objektif jadinya gitu kan. Untuk pimpinan juga yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Ani, itu juga kalau kepemimpinan harusnya konsisten gitu kan, ya tidak ada standar yang memberikan kebijakan itu tidak berubah-berubah begitu kan. Nah, itu juga penting. Nah, untuk budaya ya, permisif terhadap pelanggaran etik ya, hal-hal kecil yang bahwa ya banyaklah ya yang kita lihat itu misalkan dapat fasilitas tapi digunakan untuk kepentingan pribadi, juga tantangannya juga seperti itu, ada gitu banyak gitu. Kurang transparansi dan akuntabilitasnya kan, jadi itu juga akan berpengaruh pada iklim etika itu sendiri. Termasuk lemahnya pengawasan dan kontrol internal ya, kontrol internal itu sangat penting ya gitu. Makanya perlu adanya itu tadi pelatihan ya. Jadi untuk mengantisipasi itu supaya terjaga, jadi pengawasan itu penting. Jadi dibuatlah pelatihan. Nah, seperti itu ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Menurut saya seperti itu.
Misalkan juga ada tekanan, itu pasti juga akan mempengaruhi iklim dalam organisasi itu gitu loh. Eh, Tekanan kinerja ya gitu ya. Jadi ya kembali lagi ya, pelatihan itu sangatlah kalau menurut saya sangat diwajibkan gitu loh, supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti fraud itu, nah itu penting adanya pelatihan di setiap organisasi. Dari saya itu sih. Oke, baik, terima kasih Ibu Rina, luar biasa sekali diskusi kita kali ini ya. Jadi secara garis besarnya ada tambahan mungkin dari Pak Budi atau Mbak Ani? Saya setuju dengan Pak Budi. Pentingnya tata kelola dan pengendalian internal untuk dari setiap divisi suatu perusahaan, ya kan. Mungkin nanti ada tambahan lagi, kita mungkin kayak ada penadah dari segi pengaduan. Kadang kan ada nih staff yang mengetahui ada fraud atau apa, tapi dia bingung nih, ya kan, Mr. Bowling ya, ya kan. Dia bingung nih mau ngadu ke siapa. Tapi kalau misalkan diaduin takutnya jadi kena sasaran, ya itu harusnya ada divisi tersebut gitu loh, untuk menampung. Itu sih pentingnya sih. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Kak Ani. Ada tambahan dari Ibu Rina mungkin? Ya itu benar dari Mbak Ani tadi, mungkin yang tadi menambahkan ya, ada ada wadah. Bila kita mengadu kita mengetahui adanya fraud itu, ada wadah untuk kita mengadu dengan aman tanpa kita merasa nanti masalah itu akan kita sendiri gitu loh. Jadi ada wadah yang tepat, seharusnya perusahaan menyediakan itu dengan aman gitu loh, tanpa takut terintimidasi akhirnya gitu, seperti itu sih ya. Iya, saya sangat setuju dengan pemaparan dari kalian. Oke, diskusi kali ini sangat menarik ya. Dari kesimpulannya jadinya kita memahami bahwa dari kasus Gayus Tambunan dan Melinda itu bukan hanya dari kegagalan dari etika individu itu sendiri ya guys, tapi juga ada lemahnya iklim etika dari organisasi. Sehingga untuk membangun organisasi berintegritas itu sendiri diperlukan kombinasi antara integritas pribadi, sistem pengawasan yang kuat, budaya etis, dan kepemimpinan yang memberi teladan. Sekian diskusi kali ini, sampai jumpa di diskusi-diskusi kita selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.